anak keluarga mereka itu benar-benar diperhatikan dan disiapkan oleh negara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Domingus Titiheru, TVR Parlemen melaporkan. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Dorong penggunaan teknologi ramah lingkungan sebagai bagian dari transisi energi. Komisi 12 DPR RI meminta PLN meninjau ulang rencana penghentian PLTU Cirebon 1 tahun 2035 agar tidak mengganggu pasokan energi dan lapangan kerja warga. Menanggapi rencana penghentian operasi PLTU Cirebon 1 berkapasitas 660 MW yang dijadwalkan pada tahun 2035, Komisi 12 DPR RI meminta PLN untuk mempertimbangkan secara komprehensif retirement atau penghentian operasi agar tidak berdampak negatif terhadap ketahanan energi dan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat di kawasan Cirebon dan sekitarnya. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi Ukon menilai, upaya penerapan teknologi seperti carbon capture dan program kemasyarakatan yang holistik adalah kunci pendamping dalam proses transisi. PLTU Cirebon unit baru diharapkan mampu menjadi jembatan antara kebutuhan energi dan target lingkungan. Ya, kita ngelihat bahwasanya hari ini kita mengunjungi dua pembangkit PLTU, yaitu yang kapasitas 1000 dan juga kapasitas 600 kW. Ini kita lihat sebagai satu contoh yang memang dia menggunakan teknologi yang baru dan sudah memiliki carbon capture. Jadi memang betul-betul diusahakan untuk mencapai titik nol dari polusi karbonnya tadi. Jadi ini sebagai percontohan yang ada. Jadi kami melihat programnya juga berjalan, program kemasyarakatan juga berjalan. Insya Allah ini bisa menjadi contoh bagi pembangkit-pembangkit lainnya. Doni Mariadi menambahkan, percepatan penghentian PLTU Cirebon 1 adalah langkah penting dalam kerangka Just Energy Transition Partnership atau JETP. Namun, aspek sosial ekonomi dan keberlanjutan pasokan listrik harus menjadi catatan dan perhatian serius. Serta keberhasilan program CSR harus menjadi indikator keberhasilan transisi energi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vincent Aldi, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Komisi 8 DPR RI mendorong Kementerian Agama membentuk Direktorat Jenderal Pondok Pesantren guna memperkuat pendidikan agama dan juga meningkatkan kualitas pesantren di Indonesia. Pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren sebagai langkah penting dalam peningkatan sumber daya manusia di lingkungan pesantren. Komisi 8 DPR RI mendorong Kementerian Agama untuk memberikan perhatian lebih dalam hal penambahan anggaran demi menunjang fasilitas ponpes serta pelatihan bagi guru dan kiai. Anggota Komisi 8 DPR RI, Aprozi Alam, mengungkapkan rencana pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di Kementerian Agama merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran pendidikan agama di Indonesia. Dengan lebih dari 42.000 pondok pesantren yang tersebar di seluruh wilayah tanah air. Kegiatan Kementerian Agama kan semakin sedikit. Nah, kita tahu bahwa pondok pesantren jumlahnya begitu banyak ya. Antara 42.300 sekian jumlah pondok pesantren yang tersebar di Indonesia. Nah, pondok pesantren kan lembaga pendidikan yang memang sama seperti lembaga pendidikan lainnya. Jadi kita minta ada dirjen khusus yang membidangi sehingga pondok-pondok pesantren yang bermasalah ataupun peningkatan pendidikan, fasilitas, terus kurikulumnya, dan perubahan kurikulum dari saat ini kan zaman digitalisasi. Tentu bagaimana pondok-pondok bisa mengimbangi bahwa di zaman modernisasi dibutuhkan daya saing sumber daya manusia yang siap keluar dari pondok pesantren mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya.
Aprozi menjelaskan, selain menjadi lembaga pendidikan, pondok pesantren juga memiliki peran strategis sebagai lembaga dakwah yang berperan penting dalam pembentukan akhlak dan karakter generasi muda. Adila dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI mendorong penguatan landasan hukum bagi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila guna memperkuat pembinaan ideologi bangsa dan juga menanamkan kembali nilai Pancasila kepada generasi muda. Di tengah kondisi kemajuan teknologi dan arus informasi, memiliki potensi dampak negatif terhadap menurunnya pemahaman Pancasila pada generasi muda Indonesia. Badan Legislasi atau Balek DPR RI mendorong landasan hukum bagi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila agar memiliki legitimasi dan kewenangan yang kuat dalam melakukan pembinaan ideologi bangsa secara berkelanjutan. Anggota Balek DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan pentingnya menanamkan kembali ideologi Pancasila sebagai dasar negara kepada generasi muda. Jangan sampai generasi muda Indonesia melupakan bahkan mengabaikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Karena itu harus ada pembinaan tentang Pancasila ini secara intens kepada seluruh anak bangsa agar dasar negara ini selalu melekat pada ingatan, pada kesadaran, pada komitmen dari seluruh komponen. Apalagi di era sekarang perkembangan teknologi informasi dan digital itu begitu cepat, orang bisa mengakses informasi apa saja lewat gadgetnya. Kalau ada pemahaman yang minim, apalagi minus terkait dengan dasar negara sebagai sebuah ideologi bangsa yang harus dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia, ini kan bisa bahaya ke depan. Jazuli berharap program pembinaan ideologi Pancasila masuk dalam kurikulum wajib sistem pendidikan nasional mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hilman dan Fajar, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong perbaikan sistem penyelenggaraan haji nasional, termasuk upaya memangkas masa tunggu yang semakin panjang dan juga meningkatkan kualitas layanan bagi para jemaah. Informasi selengkapnya tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Melalui fungsi pengawasan dan juga legislasi, DPR RI berupaya memastikan kebijakan pemerintah berjalan lebih efisien, transparan, serta berkeadilan bagi seluruh calon jemaah di tanah air. Dengan sinergi antara pemerintah, DPR, dan pemangku kepentingan terkait, diharapkan ibadah haji ke depan tidak hanya lebih cepat, tetapi juga memberikan pengalaman yang aman, nyaman, dan juga penuh keberkahan bagi umat. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini.
jemaah yang tidak optimal telah menjadi isu menahun dalam penyelenggaraan haji. Berbagai persoalan kerap terjadi dalam prosesnya, seolah tak bisa diantisipasi. DPR melihat hal ini perlu perhatian serius, karenanya Undang-Undang Haji dan Umroh dikebut agar jemaah bisa khusyuk beribadah di Tanah Suci. Komisi 8 DPR RI berkomitmen mempercepat pembahasan RUU ini bersama pemerintah, publik, dan pihak terkait lainnya. Bahkan, pembahasan terkait biaya haji dilakukan di masa reses. Satu tujuannya, agar calon jemaah bisa menikmati proses berhaji yang aman dan nyaman. Selain membentuk Kementerian Khusus Haji dan Umroh, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh mengatur koridor pengelolaan haji dengan jelas dan komprehensif. Undang-undang ini mengamanatkan pembagian kuota haji yang transparan, proporsional, dan berkeadilan, agar tak ada lagi penyalahgunaan wewenang dan misalokasi kuota. Amanat undang-undang ini kemudian diterjemahkan menjadi penyamarataan dan pemangkasan masa tunggu haji menjadi 26 tahun. Hal ini diharapkan menjadi solusi untuk mengurai antrian haji yang telah mencapai 5,4 juta orang. Tetapi yang harus dilakukan oleh Kementerian Haji ini adalah sistem transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan secara terang benderang agar tidak ada lagi dusta di antara kita. Betul kan? Tidak ada lagi sakwa sangka. Agar keterbukaan itulah yang harus dilakukan secara digitalisasi. Kita kan tidak pernah tahu sistem yang dilakukan hari ini yang akan dibuka oleh Kementerian Haji ini apakah tetap akan menggunakan Siskohat atau Siskopatuh yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Karena baru akan di-launching oleh Kementerian Haji dan Umroh. Apakah Haji Pintar yang dulu dilakukan oleh Kementerian Agama akan di-launching lagi oleh Kementerian Haji dan Umroh? Pasca biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ditetapkan, Kementerian Haji dan Umroh harus bergerak cepat. Sosialisasi sistem pelunasan biaya haji hingga simulasi dan pembekalan bagi calon jemaah atau manasik harus segera dimulai. Para calon jemaah harus dipersiapkan dengan matang, baik secara fisik maupun mental. Selain itu, Kementerian Haji juga harus memastikan kesiapan seluruh layanan, mulai dari kesiapan transportasi, pemondokan hingga konsumsi bagi lebih dari 221.000 calon jemaah. Koordinasi dengan otoritas Arab Saudi harus efektif agar keamanan dan kenyamanan jemaah tak jadi taruhan. Disinilah peran apa yang disebut dengan manasik. Maka kita minta Kementerian Haji dan Umroh untuk membuat pola manasik itu betul-betul efektif. Bukan hanya dijejali dengan doa-doa saja, tetapi bagaimana filosofis haji, bagaimana rukun, wajib, sunnah haji. Setelah itu baru hal teknis. Bagaimana cara naik pesawat, bagaimana cara buka hotel. Jadi jangan sampai ada orang tiba-tiba ditakut-takuti. Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto merencanakan pembangunan kampung haji bagi jemaah Indonesia di Mekah. Rencana ini diketahui telah mendapat lampu hijau dari Kerajaan Arab Saudi. Meski berbagai skema masih dikaji, DPR meminta pemerintah mempersiapkan rencana ini sebaik mungkin agar keberadaan kampung haji bisa meningkatkan layanan penunjang ibadah bagi jemaah Indonesia di Tanah Suci. Paling tidak mereka harus segera melakukan koordinasi antar lembaga bagaimana menyiapkan komunikasi dengan Kerajaan Arab Saudi, apa yang harus dilaksanakan. Tentu ada komunikasi politik. Arab Saudi juga tidak mungkin mau dirugikan terhadap adanya kampung haji ya, karena mereka juga adanya jamaah kita kan tentu baik itu haji maupun umroh tentu mendapatkan keuntungan, ada keuntungan oleh negara Arab Saudi, dan itu yang harus dipertimbangkan, dikomunikasikan dengan baik oleh lembaga-lembaga terkait kepada Kerajaan Arab Saudi. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah akan menerapkan skema umroh mandiri agar masyarakat dapat mengatur sendiri perjalanan ibadahnya tanpa melalui biro perjalanan. Komisi 8 DPR RI menilai kebijakan ini perlu diiringi pengawasan ketat untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan juga perlindungan jamaah.
Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Halo, saya Meli Guslow. Saya dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 1. Kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Sebenarnya dunia politik, dunia yang betul-betul nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama sekali, 1% pun nggak terbayangkan. Tapi ketika saya punya profesi sebagai pencipta lagu, sebagai musisi, ada beberapa hal yang sepertinya memang harus saya perjuangkan di dalam, khususnya di Undang-Undang Hak Cipta yang masih banyak harus dibenahi. Si para seniman gitu. Ngomongin soal seni itu bukan cuma di lagu aja ya, kita melebar ke budaya dan lain-lain. Hari lahirnya engkau Indonesia, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Deg-degan. Mendadak lupa. Let's dance together. Get on the dance floor, the party will start. Like this. Let's dance together, let's party and turn off the light. Aku lagu sendiri suka nggak apa. Tetap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Segera, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Pelaksanaan umroh mandiri diyakini akan jauh lebih transparan karena masyarakat bisa terdata langsung melalui Kementerian Haji dan Umroh, serta bisa terhindar dari banyaknya travel umroh yang ilegal. Lantas bagaimana mekanisme umroh mandiri, serta bagaimana sistem pengamanan jemaahnya? Dan informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Alfat Rizky dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa pemerintah telah melegalkan umroh mandiri. Ini sebagai dampak dari turunan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Di mana nantinya masyarakat ini menjadi kabar gembira bisa melakukan umroh mandiri. Dan apakah umroh ini mekanismenya seperti apa dan juga apakah umroh mandiri ini dilindungi oleh negara? Kita langsung tanya nih pemirsa dengan legislator dari anggota Komisi 8 DPR RI, Bapak Aprozi Alam, selaku atau dari Dapil Lampung 2 dari fraksi Golkar. Pak, gimana nih Pak, umroh mandiri ini nanti mekanisme akan seperti apa nih Pak? Ya, mekanismenya seperti bahwasanya keberangkatan umroh mandiri itu harus juga terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Dengan cara apa? Bahwasanya kan ada online kartu nusuk untuk pembuatan kartu nusuk dan visa. Di situ masyarakat mendaftarkan dirinya bahwa akan mengikuti umroh. Nah, secara otomatis negara mengetahui, sistem akan melihat bahwa misalkan si Rahmat berangkat pada tanggal sekian untuk melaksanakan umroh dan pulang tanggal sekian. Nah, itu yang tugas pertama. Pertama, masyarakat harus agama Islam. Yang kedua, siap untuk memesankan tiket pulang pergi Indonesia dan Arab Saudi, apakah turun di Jeddah atau turun di Madinah. Yang ketiga adalah memesan hotel, yang tentunya yang kedua adalah sehat jasmani dan rohani. Nah, yang kelima yang terakhir adalah mendaftarkan diri kepada Kementerian Haji melalui online kartu nusuk dan visanya. Oke, Pak, ini kan juga terjadi semacam pro kontra Pak di kalangan travel penyelenggara ibadah haji dan umroh Pak. Banyak travel yang menolak dari adanya kebijakan ini. Nah, bagaimana nih Pak untuk menangani dari kebijakan ini Pak? Saya pikir kalau travel menolak sah-sah aja lah. Kan mereka adalah bisnis. Sementara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 sudah disahkan oleh pemerintah dan DPR. Intinya pemerintah dan DPR memberikan pelayanan kemudahan kepada masyarakat Islam Indonesia untuk menunaikan ibadah haji ataupun umroh.
tanpa harus melalui travel. Itu yang pertama. Yang kedua, regulasi ini sebenarnya di Arab Saudi itu bukan berlaku untuk tahun ini, sudah kemarin-kemarin juga sudah berlaku. Di Indonesia karena Kementerian Haji baru dan Umroh, maka regulasi yang kita Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 menyesuaikan regulasi yang ada di Kementerian Haji di Arab Saudi. Saya pikir ya sah-sah saja. Tinggal bagaimana Kementerian Haji dan Umroh Indonesia memberikan pemahaman dan penjelasan dan memberikan warning kepada satu kelompok-kelompok tertentu yang akan memberangkatkan jamaah dengan alasan umroh mandiri. Nah, sementara kita tahu bahwasanya masyarakat kan diberikan kebebasan untuk berangkat sendiri-sendiri. Jangan dia mengatakan bahwa satu kelompok untuk melaksanakan umroh mandiri, ternyata dia adalah hal-hal kelompok-kelompok yang memang legal. Nah, saya pikir demikian. Sedikit lagi Pak terkait dengan hal ini. Ini kan juga yang menjadi pertanyaan dari banyak masyarakat terkait dengan perlindungannya. Kalau misalkan dengan travel dan umroh tentu perlindungannya sudah terjamin seperti itu Pak. Nah kalau umroh mandiri ini nanti apakah negara ini akan menjamin perlindungan terhadap mereka Pak? Justru umroh mandiri ini dijamin negara. Kenapa saya katakan jamin negara? Kan dia mengisi online kartu nusuk dan visa secara langsung. Yang langsung online itu melalui Kementerian Haji dan Umroh. Sementara yang kemarin-kemarin menjadi pertanyaan, apakah travel-travel tersebut mendaftarkan diri para jamaah umroh tersebut kepada Kementerian Agama? Oh no. Justru ini lebih transparan. Buka handphone bisa daftar dan online langsung Kementerian Agama. Nah, kalau Kementerian Haji dan Umroh atas nama pemerintah dan Haji Umroh bertanggung jawab penuh terhadap masyarakat yang melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar negara Islam, di luar negara Indonesia. Nah, salah satunya berangkat umroh. Saya pikir ini lebih bagus, lebih pemerintah lebih tahu secara detail. Kalau kemarin-kemarin Anda jalan, apakah yakin bahwa Anda didaftarkan kepada Kementerian Agama? Oh no. Kalau ini jelas, transparan di online. Jadi pemerintah memiliki tanggung jawab. Gitu. Kalau dari DPR sendiri Pak, sedikit lagi terakhir terkait dengan apakah lebih mudah atau lebih sulit Pak dalam mengawasi umroh mandiri ini Pak? Justru lebih mudah. Lebih mudah. Kita di rumah bisa lihat siapa sih yang berangkat tahun ini, berapa sih keberangkatan umroh dari Indonesia, berapa sih yang berangkat dari Provinsi Lampung, berapa sih yang berangkat dari DKI, kan kita bisa langsung online sendiri. Tinggal kita klik aplikasinya seperti apa. Saya pikir gitu. Siap. Terima kasih Pak Abrozi atas waktunya, dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 8 DPR RI Bapak Abrozi Alam. Di mana tadi Pak Abrozi Alam menyampaikan komitmennya bahwa ke depan ini DPR akan terus turut mengawasi dari program baru yang dilegalkan oleh pemerintah, yaitu terkait dengan program umroh mandiri. Pemirsa, sekian laporan saya Alfat Rizky melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN,
gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa, dan kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Vincent dan halo apa kabar pemirsa. Kita akan membahas terkait dengan berita yang sedang marak diperbincangkan di headline. Ini dalam pembahasan headline media online ini ada berita yang ramai sekali dibahas terkait dengan DPR tekankan dialog lintas peradaban pada Forum Perdamaian Dunia ke-9 di Jakarta. Dalam beberapa informasi pemirsa yang muncul di media ini membahas terkait dengan DPR RI menegaskan pentingnya dialog lintas peradaban bagi sebagian fondasi utama sebagai dalam membangun perdamaian dunia yang berkelanjutan. Nah, dalam pembahasannya di forum ini, Forum Perdamaian Kedunia yang ke-9 digelar di Jakarta, DPR RI menilai bahwa perbedaan budaya, agama dan juga ideologi bukanlah alasan untuk perpecahan, melainkan potensi besar bagi kolaborasi global. Nah, pemirsa, dalam pembahasannya melalui forum ini, DPR RI mendorong terciptanya ruang diskusi terbuka antar berbagai negara, di mana tokoh agama dan juga komunitas internasional guna mencari titik temu yang berlandaskan pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Lebih lanjut, dibahas di DPR RI menilai bahwa Indonesia memiliki posisi strategis sebagai tuan rumah forum ini karena dikenal sebagai bangsa yang majemuk dan juga menjunjung tinggi semangat toleransi. Dan oleh karena itu pemirsa, DPR RI berkomitmen untuk terus memperkuat diplomasi parlemen dalam mempromosikan nilai-nilai perdamaian, saling menghormati dan juga kerjasama lintas peradaban. Lalu dalam upaya ini diharapkan dapat memperkuat peran Parlemen Indonesia sebagai jembatan dialog global, di mana sekaligus menegaskan kembali kontribusi nyata Indonesia dalam menjaga stabilitas dan juga harmoni dunia. Baik pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online. Ini ada pembahasan terkait dengan revisi Undang-Undang PKH harus perkuat transparansi dan juga akuntabilitas dana haji. Dalam pembahasan di beberapa media yang hari ini sedang naik di media sosial, ini juga ada terkait dengan DPR RI menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan juga Umroh harus menjadi momentum untuk memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji. Nah, ini kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana umat harus dijaga dengan memastikan setiap rupiah yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan profesional pemirsa. Dan dengan tata kelola yang transparan, tentu diharapkan manfaat dana haji ini tidak hanya dirasakan oleh jemaah saja, tetapi juga mampu memberi dampak ekonomi produktif bagi umat. Selain itu, DPR RI pun menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dalam revisi regulasi tersebut agar tidak ada celah penyalahgunaan wewenang maupun konflik kepentingan. Nah, terkait dengan mekanisme pelaporannya, ini audit publik dan juga keterlibatan lembaga independen perlu diperkuat demi menjamin dana haji dikelola maksud kami sesuai dengan prinsip syariah dan juga kepentingan jemaah. Kini DPR RI pun terus berkomitmen memastikan revisi Undang-Undang PKH menjadi landasan hukum yang kokoh, adil dan juga berpihak pada perlindungan serta pelayanan optimal bagi seluruh calon jemaah haji. Baik pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan DPR tekankan dialog lintas peradaban pada Forum Perdamaian Dunia ke-9 di Jakarta, dan juga nih ramainya pembahasan terkait dengan revisi Undang-Undang PKH harus perkuat transparansi dan juga akuntabilitas dana haji. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Vincent. Terima
Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.